Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas bagaimana cara mendapatkan beasiswa luar negeri 3 sekaligus. Jangan lewatkan beasiswa LPDP, Stipendium Hungarikum, dan King Abdul Aziz University Scholarship menanti Anda. Hanya dengan sekali menyiapkan berkas untuk mendapatkan 3 beasiswa sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung di channel kami, Family di Jepang. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mendapatkan beasiswa luar negeri. Tapi sebelumnya, subscribe dulu ya. Teman-teman, saya ingin sharing terlebih dahulu. Pada tahun 2017, saya mendaftar di 3 beasiswa. Yang pertama adalah LPDP, yang kedua adalah Stipendium Hungarikum, dan yang ketiga adalah King Abdul Aziz University Scholarship. Nah, pada saat itu, setelah proses seleksi, alhamdulillah saya lulus di 2 beasiswa yang saya daftar tersebut. Yang pertama adalah LPDP dengan tujuan studi di Jepang, dan yang kedua adalah Stipendium Hungarikum dengan tujuan studi di Hungari. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk memilih beasiswa LPDP dengan tujuan studi di Jepang dengan berbagai pertimbangan. Dan di tahun pertama saya studi di Jepang, akhirnya pengumuman beasiswa King Abdul Aziz University Scholarship pun keluar dan menyatakan bahwa saya lulus di beasiswa tersebut. Nah, pada saat itu saya pun sempat bimbang apakah tetap melanjutkan studi di Jepang atau mengambil studi di Saudi. Sebagaimana kita ketahui, tawaran di beasiswa Saudi pun cukup menarik buat saya. Sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan beasiswa tersebut. Beasiswa LPDP adalah beasiswa yang diberikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang dibawahi oleh Kementerian Keuangan. Beasiswa Stipendium Hungarikum adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Hungari untuk studi lanjut di sana. Sementara beasiswa KAUS atau King Abdul Aziz University Scholarship itu beasiswa yang diberikan oleh kampus King Abdul Aziz University untuk studi di Saudi. Teman-teman harus mendaftarkan diri melalui website masing-masing beasiswa tersebut. Pendaftarannya dibuka sekali setahun, biasanya di awal tahun. Teman-teman bisa sering-sering mengecek website beasiswa tersebut, dan saya pun menyediakan linknya di deskripsi video ini. Untuk ketiga beasiswa ini tanpa dipungut biaya pendaftaran. Tentu saja bisa, yang jelasnya teman-teman bisa memenuhi persyaratan yang diajukan oleh beasiswa tersebut. Coba teman-teman menggali hal-hal apa saja yang ada dalam diri teman-teman yang bisa menguatkan posisinya untuk mendaftarkan beasiswa tersebut. Nah, khususnya untuk beasiswa LPDP tidak hanya mengedepankan kemampuan akademik semata, tapi juga mengedepankan kemampuan leadership
Sehingga saya menyarankan kepada teman-teman yang masih duduk di bangku S1, itu ada baiknya teman-teman aktif di organisasi kemahasiswaan. Karena dengan aktif di organisasi kemahasiswaan, maka ada peluang untuk berkontribusi di tengah-tengah masyarakat. Nah, hal inilah yang menjadi nilai tambah teman-teman untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP ini. Persyaratannya tentunya sangat tergantung dari beasiswa yang dilamar. Namun biasanya penyedia beasiswa ini mempersyaratkan gelar tertentu. Yang kedua adalah IPK, kemampuan berbahasa Inggris, kemudian pengalaman riset, publikasi ilmiah, batas usia, dan beberapa persyaratan lainnya. Sebenarnya dokumen yang dibutuhkan itu sangat tergantung dari beasiswa yang dilamar. Namun umumnya mereka akan meminta file ijazah dan transkrip, kemudian sertifikat kemampuan berbahasa Inggris berupa TOEFL ataupun IELTS, kemudian CV, terus letter of motivation, letter of acceptance, kemudian reference letter, kemudian paspor, bukti publikasi ilmiah, dan beberapa persyaratan dokumen lainnya. Tentunya semua dokumen yang disiapkan harus dalam berbahasa Inggris untuk beasiswa yang disediakan oleh pemerintah luar negeri, misalnya Stipendium Hungarikum atau King Abdul Aziz University Scholarship. Namun untuk beasiswa LPDP sendiri kita bisa menggunakan dokumen berbahasa Indonesia. Untuk translate dokumen ke bahasa Inggris, teman-teman harus memilih lembaga yang eligible untuk mentranslate dokumen. Nah, biasanya pusat-pusat bahasa di kampus itu adalah lembaga yang eligible untuk mentranslate dokumen penting seperti ijazah dan lain-lain sebagainya. Nah, selain itu teman-teman pun bisa memilih lembaga kursus yang memang memiliki sertifikat untuk mentranslate dokumen. Sendiri kita harus menyiapkannya dalam bentuk PDF atau JPEG. Jadi terlebih dahulu teman-teman harus men-scan semua dokumennya, kemudian di-convert ke PDF atau JPEG. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ukuran file tidak boleh terlalu besar agar tidak menyulitkan untuk proses upload ke website penyedia beasiswa tersebut. Cara mendapatkan LOA yaitu dengan menghubungi calon supervisor yang akan kita tuju. Jadi teman-teman mengirimkan email yang isinya adalah keinginan teman-teman untuk melanjutkan studi di bawah bimbingan beliau, dan teman-teman me-attach atau melampirkan file CV dan proposal. Tentunya proposal yang dilampirkan adalah proposal yang sesuai dengan riwayat publikasi dari calon supervisor yang akan kita tuju. Jika calon supervisor tersebut setuju, maka dia akan mengirimkan email balasan dan akan dilanjutkan korespondensi serta wawancara, dan umumnya wawancaranya via Skype. Jika setelah wawancara ternyata supervisornya setuju dengan kita, maka mereka akan menyelesaikan proses penerbitan LOA, dan kemudian LOA-nya akan dikirimkan via email kepada teman-teman. Jadi jumlah yang mewawancara itu tergantung dari kampus yang kita tuju. Pengalaman saya waktu wawancara di University of Groningen, itu jumlah yang mewawancarai itu ada 2 orang profesor. Sementara waktu saya wawancara di Kanazawa University, itu juga ada 2 profesor. Yang banyak ini pada saat saya wawancara di Szeged University Hungary,
Itu ada sekitar 10 profesor yang mewawancarai. Yang ditanyakan itu sebenarnya sangat sederhana. Yang pertama adalah profil singkat kita, yang kedua riwayat penelitian, kemudian riwayat publikasi ilmiah, kemudian skill yang kita miliki yang terkait dengan proposal yang kita tulis. Nah, LOE itu sendiri terbagi menjadi dua, conditional LOE dan unconditional LOE. Conditional LOE ini itu karena ada hal-hal yang masih harus dipenuhi oleh calon mahasiswa sebelum diterima sepenuhnya di kampus. Nah, persyaratan itu bisa berupa course yang harus diikuti terlebih dahulu ataukah kemampuan bahasa Inggris yang masih harus ditingkatkan. Sementara LOE yang unconditional itu sudah diterima sepenuhnya di kampus. Sebenarnya persyaratan skor IELTS ataupun TOEFL itu tergantung dari beasiswa yang kita tuju. Teman-teman bisa melihat di website beasiswa tersebut. Namun saya sarankan teman-teman memiliki skor TOEFL ataupun IELTS itu di atas standar yang diberikan oleh beasiswa. At least teman-teman memiliki skor TOEFL itu di atas 550 ataupun skor IELTS minimal 6. Saya sarankan teman-teman mengikuti kursus di lembaga yang eligible untuk menyelenggarakan tes TOEFL ataupun IELTS. Dengan demikian, teman-teman akan memiliki gambaran bagaimana proses ujian untuk mendapatkan sertifikat TOEFL ataupun IELTS. Nah, teman-teman, motivation letter ini menjadi salah satu bagian yang krusial dan menjadi salah satu penentu teman-teman untuk meraih beasiswa. Nah, untuk saya pribadi, saya membagi 3 bagian dalam memformulasikan motivation letter ini. Bagian pertama adalah teman-teman coba menjelaskan riwayat pendidikan teman-teman beserta prestasi-prestasi apa saja yang telah dicapai dan juga termasuk pengalaman organisasi teman-teman selama studi. Part kedua, teman-teman menjelaskan apa aktivitas teman-teman setelah menyelesaikan studi dan apa peranan teman-teman di tengah-tengah masyarakat setelah menyelesaikan studi. Dan yang ketiga adalah teman-teman menjelaskan apa motivasi teman-teman untuk melanjutkan studi ke luar negeri, dan selanjutnya apa yang akan dilakukan setelah menyelesaikan studi. Apakah ada dampak khusus di tengah-tengah masyarakat setelah teman-teman menyelesaikan studi di luar negeri. Nah, di ketiga part inilah teman-teman coba formulasikan dalam satu tulisan yang kompleks, singkat, namun padat. Letter of reference ini adalah surat yang diberikan oleh dosen kita terdahulu. Nah, tidak perlu bergelar profesor, yang jelasnya kita ada hubungan yang dekat dengan dosen tersebut. Misalnya saja kepala laboratorium, dekan, ataupun dosen pembimbing kita pada saat studi. Untuk kurikulum vitae sendiri, teman-teman cobalah memformulasikan sedemikian rupa yang jelas mudah dibaca. Nah, tentunya harus terdiri dari personal information, riwayat pendidikan, riwayat penelitian, skill yang dimiliki, prestasi-prestasi yang telah diraih, dan tentunya kemampuan bahasa Inggris. Untuk proses seleksinya itu umumnya sama. Nah, untuk LPDP sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi, meliputi kelengkapan berkas teman-teman. Kemudian yang kedua adalah seleksi berbasis komputer. Nah, seleksi ini terdiri dari tes kemampuan akademik, kemudian tes karakter dan kepribadian. Dan yang terakhir adalah seleksi wawancara.
Nah, di seleksi wawancara ini teman-teman akan ditanyakan tentang kemampuan teman-teman terhadap proposal yang teman-teman ajukan di kampus yang dituju. Yang kedua adalah kemampuan berbahasa Inggris teman-teman, dan yang ketiga adalah kemampuan leadership teman-teman. Nah, seleksi wawancara ini menjadi salah satu hal yang penting juga, karena disinilah seleksi terakhir yang menjadi penentu teman-teman untuk menerima beasiswa LPDP. Jadi, saran saya pastikan teman-teman menguasai materi terkait dengan penelitian yang akan teman-teman lakukan di luar negeri. Saya sarankan teman-teman membuat proposal itu yang unik, dan pastikan bahwa proposal kita atau penelitian kita itu memang sulit dikerjakan di Indonesia, sehingga kita membutuhkan kerjasama luar negeri untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Jadi teman-teman, saya hanya menyiapkan sekali dokumen saja untuk mendaftar di 3 beasiswa sekaligus. Sebelum memutuskan untuk memilih beasiswa, maka cobalah teman-teman untuk menggambarkan kebutuhan studi teman-teman. Untuk kasus saya sendiri, saya memilih Jepang dan dengan beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi dengan berbagai macam pertimbangan. Salah satunya adalah faktor keluarga, dan yang kedua adalah faktor sosial budaya, dan yang ketiga adalah faktor finansial. Teman-teman, sekian dulu sharing saya hari ini. Jika masih ada pertanyaan, silahkan komen di vlog ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.